Oke, tes tes. Halo, cek. Tes. Ya, bisa di-onin Mas kameranya. Oke, sebentar ya, saya screen record dulu. Baik Mas, apa layarnya sudah bisa dilihat? Bisa. Oke. Oke, kita mulai aja langsung kelasnya Mas ya. Halo, tes Mas. Halo, cek. Mas Rafael. Iya. Oh, bisa kita mulai kelasnya? Iya, Pak. Oke. Oke, saya buka kelasnya. Selamat datang kembali, selamat bergabung Masnya di kelas Android Programming dari Flashcom Indonesia. Di sini kita masuk ke pertemuan yang kelima atau ke pertemuan yang terakhir ya, yaitu di sini kita akan membahas bagaimana membuat aplikasi penjualan sederhana menggunakan Android Studio. Nah, kemarin kita ada bikin aplikasi sederhana yaitu aplikasi kalkulator. Aplikasi kalkulator kita yang sudah dijalanin. Apakah Masnya sudah ngejalanin untuk aplikasinya? Untuk lebih kurangnya seperti desain ya, kemungkinan. Soalnya untuk yang ada di Java-nya itu masih filenya masih di sini belum saya kirim. Nanti akan saya kirim setelah ini. Untuk desainnya, desain kalkulatornya kurang lebih seperti ini apa Masnya sudah bikin? Halo, tes Mas. Ya, untuk desain aplikasi kalkulator kita yang kemarin, apakah Masnya sudah mendesain kurang lebih seperti ini? Sudah, Mas. Halo? Oh, suara saya terdengar jelas, Mas. Halo, cek. Tunggu ya. Halo, tes. Iya, halo. Suara saya apa terdengar jelas, Mas? Iya, Sudah terdengar jelas suara saya. sudah. Nah, untuk aplikasi yang kita buat kalkulator di pertemuan keempat, apakah desainnya sudah dibikin, Mas? Desainnya kurang lebih kan seperti ini yang kita bikin aplikasinya. Iya. Nah, ini sekedar desain untuk dijalaninnya kayaknya belum bisa ya karena saya belum mengirim yang ini Java-nya. Nah, nanti akan saya kirim melalui WA Masnya. Mungkin saya kirim sekarang aja nanti untuk dicoba-coba juga ya. Saya kirim WA Masnya.
Halo Mas, tes. Tes. Ya, untuk filenya udah saya kirim ya, mungkin agak lagi proses. Nah nih, nanti sudah jika masuk nanti Masnya bisa dicoba ya. Ini kan untuk desainnya kita kurang lebih itu seperti ini ya, kita kemarin bikinnya. Nah seperti ini. Tapi yang kita bikin itu masih dalam bentuk penjumlahan atau tambahnya. Nah di situ kan kemarin saya pinginnya tuh ada kurang, ada pengkalian, ada pembagian. Nah untuk pengkalian dan pengurangannya itu ini tanda ini tanda bintang ini kalau dalam Java atau dalam pengkodingan ini disebut dengan perkalian, sedangkan garis ini itu disebut dengan pembagian. Nah jadi kalau misalnya di matematika itu ada tanda X, itu kan menandakan perkalian. Nah kalau di dalam coding itu kita menggunakan tanda bintang seperti ini ya. Nanti di keyboardnya bisa diklik shift, sama kalau di keyboard saya itu ada nomor 8, tinggal shift nomor 8. Nah jadi simbolnya bintang seperti ini. Kemudian untuk bagi itu ada garis miring. Nah jadi untuk Javanya, nah ini kan file Javanya belum saya kirim kemarin ya, mungkin masnya tuh cuman sekedar hanya bikin desainnya. Nah untuk penjumlahannya masnya belum bisa manggil hasilnya. Nah untuk kita panggil hasil ini, kita membutuhkan codingan dari Java. Nah kurang lebih ini seperti ini codingannya. Ini bisa Mas copy itu dari sini saja nih, dari public class sampai akhir. Nah, itu nanti bisa Mas copy. Nah, di sini akan saya jelasin. Nah, ini kemarin itu ada cuman ada hasil tambah. Nah, tambah itu dari mana hasilnya? Untuk penambahan ini, untuk penjumlahan ini hasilnya itu kita peroleh dari, nah ini BTN tambah. Ini ada BTN tambah, yaitu merupakan tombol tambah dari codingan Android Studio kita. Nah ini, jadi harus sama ya, BTN tambah ini dan ini harus berkaitan. Nah di sini ada set on click listener, artinya kita akan memanggil dari BTN ini, dari button tambah ini. View tick on click listener. Nah ini adalah kode ketika kita memanggil, kalau kita mengklik tombol tambah, itu akan dipanggil hasil dari penjumlahannya. Nah di sini ada public void on click view v, kemudian double bilangan 1 dan bilangan 2, kemudian hasilnya. Nah ini bilangan 1 seperti ini, value get text to string ini artinya angka ya. Kemudian hasil. Nah, hasil akhirnya ini itu adalah tambah. Ada namanya tambah. Nah, jadi kalau kita klik tambah, nah hasilnya itu ditambah. Nah, jika kalau kita ini kita ganti kurang seperti ini, maka kalau kita klik tanda tambah di sini, dia akan melakukan pengurangan pada bilangan 1 dan bilangan 2. Jadi untuk yang kemarin kan cuma ada 1 nih. Nah nih, itu kita membuatnya di aplikasi kalkulator ya. Jadi kita ini gimana caranya untuk membuat pengurangan. Nah ini kan ada penjumlahan nih, ada tambah ya. Nah kalau pengurangan itu tinggal kita copy paste saja dari sini deh kayaknya. Nah dari sini bisa ya, atau 1 2 ya, dari sini. Nah ini tinggal kita copy, kemudian kita enter di sini, kita paste di sini. Nah ini kan ada namanya BTN tambah, itu kan kita ambil dari kelas ini ya.
Untuk menjelaskan lebih mudahnya kita masukin saja langsung ya ke Android Studio-nya. Ini karena di dalam teks mungkin agak ini ya ngejelasinnya. Jadi kita lebih gampang ngejelasinnya melalui Android Studio aja. Masnya coba juga bisa dibuka ya Android Studio-nya. Oke, kita buka, sabar dulu proses untuk running Gradle-nya. Sambil menunggu kita buka, jangan lupa ya untuk mempelajari Android itu ada panduannya, yaitu namanya Android Developer. Kita buka aja nih Android Developer, kita cari websitenya. Nah, kita cari websitenya, nah nih developer.android.com. Nah, ini kita buka. Nah, jika sudah dibuka, pilih bahasanya. Nih, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terserah ya. Kemudian lainnya, dan ada namanya dokumen. Nah, di dokumen itu ada pilihan panduan. Nah, di sini panduan dari Android-nya. Itu kita pingin, kan kemarin kita sudah belajar namanya layout ya, atau user interface, atau namanya itu kalau ini antar muka kalau di sini namanya. Nah, jadi kita mempelajari antar muka ini di dalam layout nih, dalam tata letak. Nah, ini ada nama membuat UI yang responsif dengan constraint layout. Kemarin kita ada mempelajari constraint layout. Kemarin kita ada mempelajari ada 3 layout yang kita pelajari ya, yaitu ada constraint layout, ada relative layout, dan linear layout. Nah, untuk yang mudah kita itu menggunakan constraint layout. Nah, jadi constraint layout itu sudah sangat responsif ya. Jadi di tampilan HP handphone kita itu harus kita atur supaya tidak berantakan. Kemudian kalau linear layout itu kan secara mendatar ke bawah deh ya, atau ada pilihan vertikal atau horizontal. Nah, itu secara mendatar. Nah, kalau relatif dia itu tergantung kita letak pada pada ininya ya, pada sorry kita close dulu. Agak lama proses jalanin Android Studio-nya. Nah, jadi itu kurang lebih masnya untuk ininya Android Studio itu kita pelajari desainnya aja dulu nih. Nah, ini codingannya itu nanti seperti ini kurang lebih, itu pada kelas Java-nya. Ada namanya codingan. Jadi kalau sudah kita desain ini, kita tinggal mencari codingannya. Nah, codingan ini itu kita kalau di desain ada namanya ini desain atau kode. Nah, itu kita bisa lihat dari sini. Nanti di propertinya ada namanya text view, text. Nah, ini harus tampil ya di codingannya. Nanti di program seperti ini itu harus ada ID-nya text view 1, ini harus ada. Kemudian kurang lebih sih ID-nya ya yang penting itu, karena kita memanggil codingannya itu nanti di ini, di seperti ini kan edit text ini. Nah, jadi ada edit text 1, edit text 2, text view 4.
Nah, jadi itu ID-nya sangat penting ya untuk kita panggil di dalam codingannya. Agak error. Kemarin di aplikasi kalkulator. Sabar dulu ya, agak lama buka Android Studio-nya ini. Prosesnya belum berjalan. Kita close aja dulu, nanti kita buka lagi. Paksa aja dari sini bisa ya, di close nya kalau masih. Nah, ini kalau nih Android nih kalau agak error tuh bisa dipaksa aja dari task manager. Nanti bisa dibuka, kemudian klik end task. Dia akan tertutup. Nah, sudah tertutup. Ini kita buka lagi. Kita refresh. Agak lama prosesnya tadi ya. Ini ada ini, saya hapus dulu deh filenya. Reset dulu bentar ya. Ini agak menghambat soalnya file tadi. Tadi ada project yang saya kerjakan dan itu sangat besar ya ininya, aplikasinya. Jadi mungkin menghambat ini saya apa namanya aplikasi dari Android Studio. Makanya agak berat dibuka. Untuk coba-coba kita mendesain aplikasinya itu kita bisa lewat namanya Figma. Ini Figma sebentar. Nah, ini tinggal kita hapus saja karena memakan ini tadi ya, agak lumayan berat tadi aplikasinya. Oke, kita tunggu aja prosesnya. Masnya nih kalau pingin belajar mendesain, desain mobile atau desain web juga bisa. Eh, itu ada namanya aplikasi Figma. Nah, di sini nih Figma ini lumayan ini ya, lumayan gampang dan sangat mudah dipahami kalau untuk mendesain. Nah, untuk menjalankan aplikasinya ya tentu kita harus menggunakan Android Studio atau ada bahasa pemrograman lain, ada namanya JavaScript, kemudian ada namanya Flutter ya, yang terbaru ya, kemudian eh, React Native juga bisa. Ada banyak sih. Ini kita login aja, saya sudah punya ininya ya, apa namanya, login.
itu sambil menunggu aja Figma ini tuh sebenarnya tuh apa gitu. Ini jadi Figma ini salah satu framework untuk kita mendesain codingan kita. Nah, jadi sebelum kita ngoding atau sebelum kita bikin sebuah aplikasi, nah itu kita alangkah baiknya itu kita mendesainnya dulu. Nah, supaya ada gambaran ini aplikasi kita ini mau seperti apa kita bikin. Nah, jadi di sini menggunakan Figma itu sangat membantu. Ini agak ngelag ya. Nah, kemarin kan kita sudah bikin ini ya, seperti ini desainnya yaitu kalkulator. Nah, di sini kalau kita klik kurang itu belum bekerja. Ini kalau kita jalanin dulu, nah di video kita ini dulu ya, apa namanya, coba kita hapus. Ini kalau kita jalanin, kita jalanin coba ini ya. Oke. Nah, tadi di sini nih ada namanya Java. Nah, Java ini itu di mana kita ngambilnya? Nah, ada namanya manifest, kemudian ada namanya Java. Nah, di Java ini pilih yang example, pokoknya yang pertama. Nah, file yang pertama ini ada namanya main activity. Ini main activity kita klik, nah dia akan seperti ini. Nah, jadi itu di sini itu sesuai yang ini ya, arahan saya dari modul tadi, itu tuh kita kopinya tuh dari sini. Nah, jadi dari sini kita copy, kemudian kita masukin ke file Java kita sampai sini tadi. Sampai sini. Nih, itu hanya sebatas BTN tambah. Nah, gimana kalau kita pengen dia BTN kurang? Ini kita copy aja nih. Ini kita copy. Untuk masnya kalau mau coba itu udah saya kirim ya apanya filenya nih. Filenya di dalam WA masnya. Nah, ini tadi BTN tambah ini. Nih, seperti kalau di modul tuh ada yang nih. Nah, ini kita copy. Nah, untuk masnya kan di manifest itu masih kosong ya. Itu bisa mas copy itu dari sini, dari sini. Dari public class. Dari public class terlebih dahulu kita copy semua dari sampai ini ya, tadi kan modulnya hanya sebatas ini. Jadi ini kita copy, ini tadi nggak ada nih. Karena ini tadi saya copy, saya tambahin. Nah, jadi modulnya itu hanya sebatas ini. Nah, ini masnya bisa sampai public class, saya jangan lupa public class sampai akhir. Nah, ini masnya bisa copy kemudian paste nah nih di file Java main activity Java. Nah, ini bisa kita copy kemudian paste. Kemudian karena ini kan aplikasinya hanya jalan ketika kita mengklik tombol tambah di sini. Nah, untuk ininya coba kita jalanin ya. Untuk lebih mempermudah, kita jalanin dulu aja, nanti akan saya jelasin apa itu Figma ya. Di terakhir aja akan saya jelasin Figma. Ini coba kita jalanin dulu ininya, emulatornya. Untuk masnya bisa dijalanin melalui handphonenya ya. Ini karena saya untuk menjelaskannya lebih kelihatan, jadi saya jalanin melalui emulatornya. Nah, ini saya jalanin, saya run, kemudian tunggu. Nah, gimana untuk nunggunya? Itu kita lihat klik build aja. Nah, di sini lagi proses running. Sabar ya, kita tunggu saja.
Oke, sambil nunggu, coba saya jelasin secara singkat Figma ya. Nah, jadi Figma ini itu kita bisa mendesain aplikasi atau aplikasi web atau aplikasi mobile kita ya. Jadi mau mobile atau mau uh, iPhone bisa di sini ya, di desain terlebih dahulu. Nah, ini coba saya new file design. Nah, jadi itu kurang lebih tampilannya seperti ini ya, agak pertama tuh kosong. Nah, kemudian di sini tuh ada pilihannya. Ini agak loading ya. Nah, di sini ada pilihannya. Lesson tag, ada pilihan ini, pilihan kursor ya. Nah, kita contoh kalau kita mau buat nah nih, kalau Android itu ada iPhone, ini iPhone. Nah, Android ada Android layer. Nah, contoh kita masukin aja. Nah, ini. Nah, jadi seperti ini. Ini bisa kita ganti. Itu melalui Figma ya, ini bisa kita ganti teksnya. Ini kita bisa ganti. Contohnya misalnya masnya mau buat aplikasi apa, itu terserah. Contoh di sini kan saya ganti jadi contoh misalnya halaman 1 gitu kan. Kemudian ini tuh misalnya untuk kita login gitu. Nah, kemudian kita bikin lagi frame-nya. Di sini kita bikin. Diajar ya buat ya. Kemudian ini kita bikin. Nah, ini kalau kita mau lengkung lagi itu bisa di sini. Nah, di sini misalnya 20. Jadi dia nggak runcing, dia melengkung seperti ini. Ini misalnya ini kan ada login nih halaman 1 nih. Jadi di sini kita buat aja kita buat aja sini user interface halaman 2 gitu. Interface 02 gitu. Nah, seterusnya. Jadi kalau setiap kita klik, dia akan menampilkan ke halaman 2, halaman 3. Nah, jadi itu sangat berguna ya. Itu ini hanya sekedar untuk mendesain. Nah, jadi di sini kalau kita pingin desain aplikasi kita, itu seperti saya saranin sih melalui Figma. Nah, bisa juga masnya mendesain itu melalui Adobe XD itu bisa ya. Itu juga bagus juga, udah banyak plugin-plugin dari Adobe XD yang bisa digunain. Kemudian kalau mau kita desain apa itu ini ya. Nah, rectangle, line, row. Nah, itu gampang ya. Kan rectangle nih. Ini misalnya kalau kita mau buat teks login, teks password. Nah, jadi kita menggunakan rectangle nih. Nah, ini kan tajam nih. Tinggal pakai ini aja supaya border radius kalau namanya di sini ya. Supaya dia terlihat lebih rapi. Nah, 20. Jadi terlihat lebih rapi di sini ya. Jadi misalnya kalau ini buat teks nih, tinggal ditambah aja teksnya seperti apa tuh, tinggal ditambah. Misalnya di sini login gitu. Nah, ini tinggal diperbesar. Ada di sini namanya nah ini contoh saya buat 24 kurang besar ya, saya ingin 48. Nah, seperti ini. Kemudian dia di tengah ini tuh kurang lebih ya. Jika mau diarahin tuh tinggal ini ya, tinggal di drag
kursornya ditahan, kemudian diarahin, terserah mau dibuat tampilan mana. Nah, dan login, kemudian nanti kalau proses ininya prototyping namanya. Jadi kalau kita klik ini, dia akan menampilkan ke halaman sini. Jadi kurang lebih tuh seperti itu ya, desainnya tuh lebih simple tuh menggunakan Figma. Jadi masih nanti kalau mau belajar bisa Figma ya. Ini tuh sangat gampang sih kalau buat desain. Nah, karena di sini kita kan belajar Android saja ya. Yang jelas kita itu mempraktekannya membuat aplikasi. Nah, ini jadi tadi udah saya jalanin ya. Ini udah berhasil, build-nya udah running. Saya close dulu nih, saya close, saya nyalain. Nah, ini kan seperti ini kurang lebih nih kalau kita tambahin misalnya 20, bilangan keduanya itu misalnya 6. Nah, saya klik tambah. Nah, jadi hasilnya seperti ini, 26. Ini kalau saya keluar dulu ya. Contoh saya keluar. Nanti aplikasinya tadi kalkulator. Nah, ini kalau misalnya saya buat di sini 20, data yang sama misalnya 6, nah kurang, nah itu tidak kepanggil. Karena apa? Karena kita belum membuat codingan di dalam kurang. Jadi ini gimana cara buatnya? Nah, itu kita buatnya yang tentunya sih melalui codingan. Nah, jadi tombol kurang ini ketika kita klik dia akan menampilkan hasilnya. Jadi gimana caranya? Ini kita ingin dulu ya, kita mati dulu aplikasinya. Kita ini aja, minimize aja. Nah, di sini kita masuk ke file Java nih, di Java di file main activity-nya. Nah, jadi ini kan cuman ada tambah. Nah, kita pingin buat dia kurang. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Ini btn tambah. Ini sebenarnya agak panjang ya, makanya nggak kelihatan sampai ke bawah dia nih. Ini panjang nih sampai ke kanan. Nah, ini kita pingin buat btn kurang. Nah, jadi harus sama ya, harus sama. btn tambah, ada ini btn tambah, btn tambah. Kita pingin btn kurang. Ini btn kurang. btn kurang ini kita ganti. Jadi di sini kalau ada namanya btn tambah, kita ubah ke btn kurang. Nah, nih hasilnya kita menggunakan kurang supaya nanti dia kepanggil. Kita cek dulu apakah masih ada namanya btn kurang. Btn kurang sudah, ini hasil. Nah, ini nanti coba kita save dulu ya. Hasil 1. Coba kita cari btn kurang, kemudian kita Ctrl D. Nah, ini coba kita save dulu ya. Apakah dia bisa jalan? Kita akan jalanin di aplikasinya langsung. Ini kan sudah kita ganti menjadi kurang ya. Jadi seharusnya sih jalan ini ya. Sudah kita save, kemudian tinggal kita running melalui sini. Jadi kita lihat prosesnya. Nah, aplikasinya sudah jalan ya. Jadi coba kita nyalain. Ini kita close saja. Nah, kemudian kita coba 20. Kita pingin dikurang 10 coba.
kurang, nah dia akan jalan. Jadi 20 dikurang 10 hasilnya 10. Jadi berhasil ya. Nah, untuk perkaliannya juga sama. Ini ada namanya BTN kali nih ya. Ada namanya BTN kali. Nah, jadi masnya bisa buat BTN kali, kemudian bagi. Untuk simbolnya itu kan ini kita kan tadi buatnya kurang ya. Ini kurang. Nah, nanti masnya coba kalau pingin bikin kali, dia harus sesuai nih. Nah, ini jadi kita kita copy paste-nya itu dari sini dulu. Jangan salah ya, dari sini. Ini kita copy paste. Kemudian di bawah ini nah, kita Ctrl V. Ini kan BTN kurang nih, sedangkan kurang sudah ada. Kita pingin panggil yang kali. Jadi namanya BTN kali. Nah, ini kita copy saja nih. Kita copy, kemudian paste di sini karena BTN kurang sudah ada di atas ya. Kita paste. Nah, ini BTN kali. Jangan lupa simbolnya. Nah, ini kan ada kurang nih. Kurang sudah ada. Jadi simbolnya itu apa dari kali? Simbolnya itu tanda bintang ya, seperti ini. Jadi tanda bintang seperti ini tuh dinamakan dengan perkalian. Ini kita jalanin coba. Ini kita sabar proses Gradle-nya dulu. Nah, jika sudah jalan, coba kita ingin 10. Kalau mau klik dari sini bisa juga. Nah, set kali. Nah, ya kan, jadi 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, jadi kurang lebih seperti itu dalam proses pengkalkulator ya. Jadi masnya ini tuh gampang banget ya kalau kalkulator. Jadi kalau misalnya simbolnya mau klik apa aja, jadi tinggal ditampilin simbol kemudian dipanggil. Nah, yang harus Mas perhatikan itu kode dalam penjumlahan, pengkalian, pengurangan atau pembagian. Di situ ada apa lagi tuh yang namanya rumus matematika ya, seperti simbol pengkalian, pengurangan, penjumlahan. Nah, kita harus tahu. Jadi misalnya kalau di luar kali, jumlah, bagi, ada apa aja simbolnya. Nah, jadi tinggal ubah aja simbolnya menjadi simbol, misalnya masnya pingin dia tuh di kalkulator ini tuh berbentuk apa gitu. Jadi tinggal diganti aja simbolnya. Jangan lupa BTN ininya juga ya, BTN kali. Tambah BTN kurang, BTN kali harus sesuai dengan yang ada di atas. Nah, untuk bagi juga selanjutnya ya, bisa masnya jalanin juga, cuman simbolnya diganti dengan garis miring. Jadi kurang lebih seperti ini ya dalam kalkulator. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke modulnya, yaitu di sini sudah kalkulator, kemudian menghitung luas persegi panjang. Nah, ini kurang lebih tuh agak hampir-hampir sama ya. Jadi masnya kalau mau masnya saya saranin sih bikin ini ya, bikin aplikasi barunya kemudian dijalanin. Nah, jadi tuh kurang lebih itu sama seperti kalkulatornya. Di sini kan ada bilangan 1, bilangan 2. Nah, jadi kalau di dalam luas persegi panjang ada panjang dan lebar nih, dikali ya, panjang kali lebar kemudian hitung. Nah, sedangkan ini itu langsung kita klik ini, dia akan prosesnya menghitung. Jadi proses dalam penjumlahan langsung. Nah, sedangkan kalau di kalkulator itu kan ada tombol ini tambah, kurang, bagi, dan pengkalian. Sedangkan kalau di sini dia langsung proses penjumlahan. Nah, jadi kalau kita klik ini, dia akan memunculkan hasilnya. Hasilnya berbentuk luas. Jadi kurang lebih itu sama seperti kalkulator nih. Jadi ada angka pertama dan angka kedua kemudian dijumlahin.
Nah, di dalam ini persegi panjang itu penjumlahannya berbentuk pengkalian. Ini, di sini ada kali ya. Nah, untuk pengkalian kan ininya kan simbolnya bintang ya. Kalau nggak salah tuh bintang di sini. Nah, ini dia. Ini yang kecil ini tuh bintang. Itu dinamakan dengan pengkalian. Jadi panjang kali lebar. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi kurang lebih ini seperti ini ya gambarannya. Jadi di sini tuh double-nya nih kalau di kalkulator kan ada namanya bilangan 1 dan bilangan 2. Sedangkan di sini tuh double, panjang, lebar dan hasil. Jadi kita panggilnya tuh di sini hasil. Ini panjang dan lebar. Jadi hasilnya yang dipanggil, kemudian TV hasil itu ada namanya text view. Nah, jadi text view itu ini luas ini. Nah, ini text view. Jadi kurang lebih hampir sama ya dengan kalkulator. Kalau masnya sih mungkin bisa dijalanin di file yang baru ya. Ini kalau saya sih bisa aja buat file di sini supaya tidak banyak memakan waktu ya. Cuman kalau mas sendiri sih kalau ini ya kalau mau latihan supaya ini memperbedakan yang mana menghitung luas persegi panjang, menghitung luas segitiga, dan kalkulator gitu. Jadi buat file baru bisa, ini tinggal di close project, kemudian nanti bikin new file. Nah, bikin aja di situ seperti pada modul kita ya. Namanya ini aja, persegi panjang gitu. Atau luas persegi panjang. Karena kan yang kita cari di sini kan luasnya. Jadi kita klik hitung, nah dia akan muncul. Ini misalnya kan kalau di desain saya kan ada tombol seperti ini kalkulator ya. Ini kalau bisa aja saya hapus, kemudian saya bikin, atau kita bisa melakukan trialnya di ini ya, di project kita yang login itu kan belum ada tampilan halaman utamanya ya. Jadi ini kita close saja nih emulatornya. Coba kita nyalain. Nah, ini bisa kita jalanin aja dari sini ya. Di Neo Apps. Nah, kemarin kan kita kan udah pernah bikin namanya login nih. Login. Mungkin masnya belum ada ininya ya, apa namanya Javanya, file Javanya ya. Nanti mungkin akan saya kirim. Desainnya kan kemarin udah mas bikin ya, desain login seperti ini ya. Halo mas, halo cek. Iya. Desainnya kan udah mas bikin seperti ini ya. Nanti untuk Javanya akan saya kirim, nanti akan kita buka. Nah, ini itu ada tiga Java karena ada 3 halaman. Sedangkan yang aplikasi kalkulator tadi itu kan hanya ada 1 halaman. Jadi kalau 1 halaman itu ada 1 Java. Nah, ini ada 1 Java. Dan ada juga 1 layout nih. Nah, ini layout. Jadi ini berhubungan ya. Layout dan Java ini harus berhubungan. Jadi kalau masnya mau bikin halaman baru, masnya harus bikin file XML-nya dulu, kemudian Java-nya juga. Nah, jadi berhubungan. Nggak boleh ini satu, kemudian Java-nya ini ya. Sebenarnya sih bisa, cuman agak ribet gitu untuk nampilinnya. Jadi lebih baik tuh kalau satu, kalau dua juga. Itu supaya kita mempermudah memperbedakannya. Jadi yang mana file tampilannya, yang mana file codingan backupnya gitu. Ini kalau kita buat di sini contohnya kemarin kita buat tes ya. Ini ya kemarin kita buat namanya tes. Dan passwordnya 123.
coba kita login. Nah, jadi di sini kan masih kosong nih ya, welcome logout nih. Jadi aplikasinya kan masih kosong. Gimana kalau kita bikin itu seperti tadi, seperti contoh yang ada di modul kita ini nih. Nah, jadi kita bikin luas persegi panjang dulu. Kita bikin luas persegi panjang tuh kurang lebih hampir sama ya, sama kayak kalkulator tadi. Kita close aja dulu karena kita pingin dia ininya close. Kita buat apa ya, kita buka project yang login kemarin, ini close aja. Nah, itu kita di new up. Nah, ini dia. Jadi dia ada 3 file XML, yang mana tampilannya ada halaman login, kemudian halaman utamanya yaitu activity main, dan kemudian halaman registrasi. Nah, kita tunggu dulu proses jalannya. Nah, ini ya. Jadi ini halaman utamanya, kemudian ini halaman login, dan ini halaman registrasinya. Jadi kurang lebih kita pengen buat di sini, di halaman utamanya kita pengen tampilin ini kan welcome nih. Coba kita buat dia menghitung luas persegi panjang nih teksnya, tinggal kita edit, menghitung luas segitiga dulu apa persegi panjang kan? Kayaknya luas segitiga deh. Nah, luas persegi panjang ya. Menghitung luas persegi. Di sini ini kita angkat aja nih. Nah, udah. Kemudian logoutnya coba kita taruh dia di bawah atau taruh di sini, atau taruh di sini juga bisa ya. Ini menghitung luas persegi panjang. Nah, kita pengen edit apa yang ada di dalam modul kita nih. Ini ada namanya text view, ada 2 ya. Kemudian ada namanya edit text, ada 2 juga. Dan ada tombol button, kemudian ada namanya text view lagi. Nah, jadi ini text view ada namanya number ya, sorry ya, bukan edit text tapi number. Apa nanti kita sebenarnya sih bisa ya, kalau edit text juga bisa, number juga bisa. Nah, ini text view-nya kita masukin aja. Nah, kita cari di sini text view. Kita drag. Nah, kalau kita menggunakan constraint layout itu jangan lupa ya untuk membuat ininya nah constraint-nya ini namanya constraint. Text view di sini kita buat teksnya di sini kan panjang. Oke. Kemudian ini kita buat dia ininya ya, apa namanya, lebarnya, text size kalau nggak salah. Nah, di sini kita buat aja size. Nah, ini text size kita buat di sini coba 20 seperti ini ya, panjang. Kemudian ini kita copy, jangan di copy dulu ya, karena ada constraint layout di sini. Jadi ini tinggal nanti 20 juga ya. Ini kita ambil aja nih, di drag dulu. Nah, di sini
text size-nya kita buat juga 20. Kemudian untuk teksnya panjang kali lebar. Lebar. Oke. Kita berapanya? Seperti ini ya. Oke. Kemudian kita buat number. Nah, ini ada number. Jadi kita buat di sini namanya number. Ini terlalu besar. Nah, di sini kita masukin juga number. Usahakan sejajar ya kita desainnya. Udah seperti ini. Sorry. Nah, jika sudah seperti ini, kemudian kita buat tombol. Nah, ini tombol hitung dan luas. Kita buat di button. Nah, ini buat constraint layoutnya jangan lupa ya, karena kalau nggak dibuat seperti ini constraint layoutnya, yang akan terjadi nanti dia akan mepet ke sini semua nanti aplikasinya ke ujung. Jadi jangan lupa dibuat. Kemudian di sini ada namanya hasil. Oke, jika sudah, kemudian ada namanya text view satu lagi. Text view. Sorry, di sini bukan hasil lah, tapi hitung atau jumlah juga bisa. Hitung. Oke, di sini baru kita buat namanya hasil. Hasil. Hasil terlalu kecil lah, nanti takut tak kelihatan dia, makanya kita buat size nya 20. Size 20. Oke. Kemudian di sini number kalau nggak salah ya. Numbernya ada 2. Nah, text view lagi. Text view hasil. Kita buat text view satu lagi. Text view kita gerak aja di sini. Oke. Jika sudah seperti ini, kita sejajarin lagi biar text size nya 20.
Oke. Oke, jika sudah sejajar, kita langsung masuk ke dalam ininya, dalam codingannya ya. Dalam codingannya itu di sini. Nah, untuk ininya jangan lupa ya, ID-nya dimasukin. Ada namanya text view 1, text view 2, edit teks panjang, edit teks lebar, pattern hitung. Nah, ini kita masukin. Nah, jadi yang terpenting itu juga salah satunya ya. Nah, tadi nih di sini kita ID ini ada namanya teks. Di sini kan kita text view 1, text view 2. Jadi kita buat di sini harus ini ya, harus sama, nggak boleh nggak boleh beda gitu. Refactor aja dan lebar text view 2. Refactor. Edit text text view 2. Sini text view 4. Nah, di sini coba saya buat nih text view aja coba. Text view already exists. Text view no. Text view no, kemudian sini text view 1, text view 5, text view 6, text view 7. Ini text view-nya kalau nggak salah hint sih, ini ada namanya hint 0 kalau nggak salah ya. Teksnya 0. Oh, teksnya 0. Kita buat aja 0 dia. Kalau di hint bisa juga sih. Ganti 0. Coba kita buat hint ya. Nah, di sini kita cari hint. Ini ya, hint. Jadi kalau kita hapus teksnya, sorry, ini teksnya kita hapus. Kan kita sini buat hint tadi. Nah, ini hintnya 0. Nah, jadi udah ya. Nah, kemudian tadi text view-nya di sini 1, di sini harusnya 2. Kemudian di sini nah, kemudian di sini di number yang pada teks panjang itu kita buat edit teks panjang, kemudian edit teks lebar. Nah, ini saya fokus saja ya. Kemudian di sini ID-nya, ini ID-nya edit teks panjang. Oke. Refactor. Kemudian ini juga edit teks lebar kalau nggak salah. Teks. Nah ya, edit teks lebar, panjang dan lebar. Kemudian BTN-nya BTN hitung. BTN-nya di sini BTN hitung. BTN hitung.
Oke. Kemudian di sini hasilnya itu nih text view, text view 3 ya. Text view 3 dan ada text view hasil. Text view 3. Text view 3. Oke, udah berhasil. Kemudian di sini ada text view hasil. Oke. Nah, jika sudah ini text view 0, ini GTM-nya lock ya. Nah, jika sudah kita langsung aja kita klik sorry tadi kalau ini ya, kalau text view 1 dan 2 tadi kayaknya ini ya, nggak apa-apa deh, kita jalanin aja coba ya. Nanti kita bisa, kalau error kita bisa kembali. Nah, di manifest di Java-nya tinggal kita copy. Nah, yang ada pada ini ya, main activity. Nah, karena activity main, kemudian kita buat Java-nya di main activity. Nah, di sini tinggal kita masukin yang radikal ini. Ini kita masukin. Dan namanya edit text panjang. Ini kan karena sudah ada tadi ya. Ini saya copy. Nah, ini karena sudah ada di public class-nya ini seperti ini, logout button logout. Nah, jadi coba ini saya paste, saya alt enter. Oke, ini panjang, ini lebar. Nah, jika sudah, kemudian protect void-nya kita ambil juga dari sini. Protect void, kemudian activity main juga sudah. Nah, ini kita ambil, berarti yang kita copy itu yang mulai dari sini, area panjangnya. Nah, ini kita copy sampai sini. Kemudian kita paste di sini juga bisa ya. Kita buat aja di sini tandanya itu segitiga ya. Kan namanya persegi panjang. Segi ya. Nah, ini kita text view luas dan namanya hasil, di hasil text view luas. Sorry, kita cek dulu ya di sininya. Itu ada namanya text view luas. Text view hasil lebar. Berarti ini bukan hasil ya, bukan hasil, tapi bukan luas tapi hasil. Nah, ini tidak ada warna merah ya. Nah, jika sudah seperti ini, coba kita jalanin apakah dia jalan aplikasinya. Ini tadi emulatornya gimana tadi ya, emulator. Jika sudah, coba kita jalanin aja ya. Klik di run di sini, tinggal dijalanin. Oke, kita tinggal tunggu apakah dia jalan atau tidak, soalnya tadi ada yang kita campurin ya,
text view 1 tadi kayaknya ketimpa deh. Tapi kalau ini ya, kalau kita ragu, kita lihat aja di aplikasinya. Apakah ada proses yang error atau yang ini ya, yang agak ketimpa filenya. Oke, kita tunggu proses runningnya. Kalau masnya mungkin bisa bikin project baru aja ya, kalau biar lebih mudahnya. Jadi kalau masih ragu tuh, kalau ada error-error, ini bikin project baru aja. Contoh luas segitiga. Nah, jadi file Java-nya juga ada luas segitiga, kemudian ininya di layout-nya, di XML-nya juga ada luas segitiga gitu. Nah, ini sudah jalan ya. Kita buka emulatornya. Oke, kita nyalain. Nah, ini sudah jalan ya, menghitung luas persegi panjang sesuai yang ada di sini. Terus saja. Oke, coba kita jalanin ya. Luas persegi panjangnya contoh misalnya lebarnya 2. Kemudian kita hitung. Nah, berjalan ya. Jadi 11 dikali 2 nih. Jadi kalau rumus persegi panjang itu ada panjang kali lebar. Nah, ini udah berjalan ya. Hasilnya 2. Oke, sudah jalan. Sorry. Kalau kita pencet dia tombol logout, apakah ini jalan? Nah, ini jadi panjang lebar hasil. Nah, coba kita jalanin lagi. Contoh 12 dikali 3, contohnya lebarnya 3, kemudian kita hitung. 36 hasilnya dari menghitung luas persegi panjangnya, panjang dan lebar. Kalau kita klik logout nih, nah dia akan tampil ke halaman login. Tadi ada tulisannya di sini berhasil keluar gitu ya. Kalau ada kita regis, nah kalau jika belum punya akun itu regis. Nah, contoh kita nih belum punya akun ya, kemarin kan udah bikin ya. Kita belum punya akun, coba kita buat di sini kita buat di sini. Nah, username-nya contohnya username-nya project. Password-nya contoh kita buat satunya 5 kali ya. Nah, kalau kita klik login, nah masuk gagal. Karena apa? Karena belum ada registrasi dari akun ini. Nah, coba kita regis dulu. Kita regis, kita buat pro. Oke. Kemudian passwordnya satunya 5 kali. Oke. Confirm satunya 5 kali. Oke. Kita sudah klik register. Nah, daftar berhasil. Sekarang kita coba project, kemudian 5 kali 1 2 3 4 5. Nah, jika sudah kita klik login. Nah, berhasil masuk. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke menghitung luas persegi panjang konten kita. Nah, jadi di sini coba kita buat 30, panjangnya 30, lebarnya 15. Maka hasilnya sama dengan 450. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Agak terbelah dia ya. Mungkin di sini tuh kurang panjang atau
ininya terlalu panjang apanya ya, apa namanya, teksnya. Jadi kalau kita mau kecilin misalnya size, ini kan size nya 18, sedangkan ini sama ya 18. Text size kemudian di sini dia di margin. Nah ini widthnya height-nya yang 40, nah ini 37. Nah jadi kita buat di sini 40 supaya jelas. Oke, sudah kita tadi kan ininya ya, emulatornya ya. Ini 15 jika sudah kita running dulu dari sini untuk menjalankannya. Oke, kita tunggu proses runningnya. Ini ya, kita tunggu. Oke, tinggal terminate. Nah, kita akan melihat aplikasinya berjalan. Ini panjangnya misalnya 20, 20, dan lebarnya contoh 20. Agak sedikit kepotong ya, cuman sudah kelihatan jelas mungkin ya. Tuh. Oke, sudah jelas. Jadi tinggal kita hitung. Oke. Kita klik logout. Nah, dia akan kembali ke login. Nah, jadi aplikasi sederhana dari penjumlahan itu udah jadi ya, sesederhana ini ya. Jadi terserah kalau konten masnya tadi mau bikin kalkulator di sini juga bisa. Jadi ada login, ada logoutnya juga, kemudian ada regis dan ada kontennya juga. Nah di sini kita kan bahas kan tentang penjualan ya. Di sini luas segitiga. Nah luas segitiga sama halnya dengan ini ya, persegi panjang. Nah jadi kurang lebih itu sama saja. Nih. Nah di sini rumusnya tuh alas kali tinggi, sedangkan di sana kan panjang kali lebar. Nah jadi kurang lebih sama ya rumusannya, hanya diganti teks doang. Nah ini kita akan membuat program penjualan. Nah, penjualan nih. Nah jadi kita akan buat ininya ya. Kita akan buat. Nah di sini nanti kita akan buat penjualan. Mungkin kalau ini itu bisa di save aja, nanti bisa masnya bikin di ini ya, bikin aja di new file. Nah ini open new aja nih, new project, tinggal dijalanin seperti biasa ya. Nah ini kayaknya saya buat di sini atau saya jalanin yang baru ya, penjualan. Nggak apa-apa deh, kita jalanin yang baru saja ya penjualannya. Ini kita close dulu, close aja. Kemudian coba kita jalanin ini, kita close juga ya projectnya, karena kita pingin buat new file. Close project, terminate. Oke, sudah di close, kita akan buat new project nih, new project. Oke, kita buat dia di empty ya, empty. Ini masnya bisa ikutin saya, kemudian next. Nah kemudian di sini ada namanya, coba aja kita buat penjualan. Oke, penjualan limitnya Java. Kita sudah klik finish. Nah, tinggal kita tunggu Gradle-nya ya sampai selesai.
tunggu dia. Nah, kita masuk dulu ke ininya, ke modul kita. Masnya juga bisa buka modulnya. Nah, di sini tuh desainnya tuh ada nama. Ini ada namanya text view, kemudian ini kalau nggak salah edit text nih. Nggak menggunakan number lagi. Nah, ini edit text. Nah, ini menggunakan hint. Nah, jadi kan di sini tuh kalau misalnya kita lihat tampilannya tuh ada namanya input barang nih. Nah, kalau kita masukin teksnya, dia akan hilang input barang ini. Ya, jadi contohnya seperti ini spidol gitu. Ini input harga barang, kita masukin angkanya, jadi hilang. Number di sini masukinnya number. Nah, ini plain text, ini edit text. Jadi, nah, sudah seperti ini, itu namanya hint ya. Nah, ini hint namanya hint. Nah, jadi ada namanya input nama barang, input harga barang, input jumlah barang, tulisan 0, hasil, kemudian input barang. Oke, coba kita jalanin ininya, desainnya ya. Kita ingin desainnya seperti ini. Jadi kalau kayak gini, itu kayaknya menggunakan linear layout kalau nggak salah. Jadi coba nanti kita bikin linear layout yang memenuhi constraint layout kita. Oke, coba kita buka ya. Mana dia aplikasinya? Activity main masih 0 di sini ya. Sudah tampil hello world. Cuman tampil seperti ini. Kita pingin tadi bikin layoutnya linear layout. Layout. Ini text view-nya kita hapus aja. Text view kita hapus. Oke. Linear layout-nya. Sudah ya. Jadi ini kita memenuhi layar. Seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita pingin di sini kita coba buat tadi apa tadi ya, text view. Nah, ini text view nama barang, ini text view nama barang, text view-nya nama barang, ada 3 jumlah barang. Nah, oke, kita buat aja langsung di text view. Jadi dia akan memenuhi layar karena apa? Karena kita buat constraint layout. Match parent, core content ya. Height-nya udah content, kemudian layout lebarnya match parent artinya memenuhi layar. Kemudian panjangnya itu sesuai dengan yang ada di plate ini. Nah, jadi kalau kita drag ini sesuai dengan panjang yang ada di sini. Oke, kemudian kita buat plain text di bawahnya. Namanya plain text, kemudian text view lagi sini, kemudian ada namanya number ya. Number. Oke. Kemudian ada namanya text view lagi ya. Text view. Kita masukin jumlah barang. Di sini tuh jumlah barang tuh number. Jumlah barangnya number. Kemudian kita desain dulu ya. Sini ada tombol button.
button, kemudian tuh ada text view juga. Setelah text view button, di sini, nah ini ada text view lagi ya, text view, kemudian text view dan number ya, text view number, text view. Sorry ini total. Kemudian di sini text view-nya ada 2. Ada text view juga. Kemudian number. Oke. Setelah itu, setelah number ada namanya text view lagi. Text view, kemudian button. Text view, sorry. Nah ini ya. Text view ini hasil, kemudian text view lagi ya, text view. Kita lihat lagi ya, ini. Sudah button, text view di sini untuk bayar atau number. Sorry, di sini sudah number, kemudian button. Habis number, button, kemudian text view lagi ya, sorry ini saya hapus button dulu. Nah kemudian setelah masuk button tuh ada namanya text view lagi. Setelah text view, kita buat apa tadi ya. Nah setelah text view, ini text view lagi, kemudian button. Text view lagi, kemudian button. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah ini namanya kita buat di sini tuh namanya nama barang, harga barang, jumlah barang. Di sini namanya barang. Ini harga barang. Ini barang. Sini kemudian tadi ada jumlah barang. Jumlah barang. ID-nya jangan lupa ya. Di sini tadi ID-nya. Nah, ini untuk nama barang, text view-nya 1. Text view 2 di harga barang, jumlah barang text view 3. Jadi di sini text view 1 kemudian harga barangnya, nah, harga barang text view 2 sudah, jumlah barang text view 3 sudah. Untuk ininya plain text-nya tadi di sini kita kosong, add nama barang. Ini ya. Et nama barang. Oke. Kemudian kosongin. Nah, untuk di numbernya kita buat nih numbernya 0, et harga barang, kemudian et jumlah barang. Nah di sini et harga barang, et
itu jumlah barang. Nggak ada spasi ya. Oke. Jika sudah buttonnya ini kita buat tadi di sini tuh total. Kemudian sorry, dan ini total BTN total. Ini kita ganti di sini total. Oke, di sini BTN total. BTN total. Oke, reflektor. Kemudian ada namanya text view ini. Nah, di sini text view-nya 0. Text view-nya kita buat 0. Karena dia di tengah, itu kalau nggak salah align. Kalau nggak salah kita menggunakan align ya. Coba kita buat alignment. Nah, ini text alignment. Text alignment kita buat center. Nah, dia sudah ada di tengah. Kita perbesar. Nah, dia ada di tengah. Oke. Kemudian ini untuk text view-nya bayar. Nah, di sini ada namanya text view bayar. Nah, ini bayar text view 4 ya. Text view 5 text view. Ini text view 4 nih, nanti kita hapus saja. Text view 5 jadi text view 4. Kalau 0 tadi itu ininya ID-nya apa tadi ya? Nah, text view total. Sorry, text view total. Ini teksnya kan 0. Jadi namanya text view total di sini ya. Teksnya text view total. Ininya ID-nya ya, text view total. Nah, TV total. Oke. Vektor. Sorry, salah di sini ya, TV total. Berarti di sini misalnya TV soal dulu, coba ya, karena tadi ada total. Nah, baru di sini kita buat text view 4 nih, text view 4. Text view 4 ini tadi teksnya apa tadi? Nah, bayar. Oke, sudah. Di sini namanya text view total. Kemudian ada namanya number ET bayar. Di sini ya, ET bayar. Vektor. Kemudian ada text view lagi, kembalian. Sorry, ini ada button ya. Ini text view namanya kembalian. Oke. Kembalian ini text view 5. Text view 5. Oke. Sudah. Kemudian ada namanya text view lagi di bawahnya. Di sini ada grammarnya ini ya, 0 ya. Jadi di sini TV kembalian. Di sini kita buat dia 0. Kemudian alignmentnya jangan lupa, alignment
enter. Ya, sudah. Di sini TV kembalian ID-nya. Oke, masnya ikut ya. Kalau saya kecepatan bilang aja nanti terlalu cepat gitu. Nanti akan saya pelanin. Kemudian sudah ini ya, sudah kembalian, kemudian tombol clear. Ini sudah interview 5. Tombol tadi ada tombol apa namanya, hasil, tombol hasil BTN hasil, BTN hasil. Oke, ya, BTN hasil. Jika sudah, ini kembalian sudah, ini sudah, BTN clear. Nah, ini clear nih, kalau kita pencet clear dia akan hapus datanya. Sebenarnya sih tadi kalau di kalkulator bisa sih ya. Kalau kita pencet clear dia akan kembali normal. Tadi karena kita belum masukin nggak apa-apa. Ini clear sudah. Oke, jika sudah, untuk ID-nya jangan lupa ya, ID-nya BTN clear. BTN clear. Oke. Nah, jika sudah desain seperti ini, kita masuk ke dalam ininya. Nah, ke dalam file Java-nya ya. Jadi ini kita kopas dari public class sampai akhir. Oke, kita kopas. Kemudian kita buat di Java-nya nih. Nah, ini di Java ya. Nah, ini dari sini ya. Kita ini aja. Kita blok, kemudian paste. Nah, ini kan masih banyak yang ini ya, masih banyak error ya. Ini tinggal di ALT enter. ALT enter plus. Oke. Sama ALT enter import class. Oke, di sini juga ALT enter. Oke. Ini ALT enter. Oke. Jika sudah tidak ada yang merah, ini oke, sudah tidak ada yang merah, coba kita running. ET harga, ET jumlah, nah ini harus sesuai ya. BT total, BT, aduh ini coba kita lihat ya. Oke, kita benar sih. BT jumlah barang, edit text, BT hasil. Oke, BTN total, BTN ya. Oke, sudah. Oke, kita running saja. Kita running. Kita tunggu ya proses Gradle dari runningnya. Oke, sudah berhasil di running, tinggal proses emulatornya berjalan. Kita
udah jalan ya. Kita tes dia. Contoh nama barangnya, kita ikutin aja di modulnya, spidol, harganya. Jadi kita bisa masukin sabun, coba sabun harganya 5.000. Nah, 5.000 jumlah barangnya ada 3, coba total. Nah, totalnya itu 15.000. Total dari sabun 3 biji ada 15.000. Nah, kalau saya bayar misalnya saya punya duit 30.000. 30.000. Oke, ini namanya masih button ya. Seharusnya di sini namanya hasil ya. Sorry, nanti akan saya ganti. Kita klik misalnya di sini button nih, hasil namanya ya, kita klik di sini. Nah, kembalinya itu sekitar 15.000. Kayak gak kelihatan ya, 15.000. Nah, jika sudah, hasilnya tuh seperti ini. Nah, ini jadi kalau misalnya kita pingin ini ya, ini tuh sama kayak aplikasi untuk kasir gitu. Nah, jadi kalau ada kasir, kalau kita tinggal ribet, nah tinggal melalui handphone kemudian buka aplikasi penjualan ini. Nah, tinggal kita klik, dia akan reset. Ini saya ubah dulu ya, tadi masih button sih namanya, saya ganti dulu menjadi button. Nah, ini saya ganti namanya jadi hasil. Oke, saya jalanin lagi. Jadi ini mempermudah kita ya untuk melakukan ke ini tadi ya, simulator. Di Windows. Oke, ini coba kita jalanin lagi ya. Nah, misalnya nama barang di sini saya buat sampo. Oh, nah uangnya di sini 12.000 contohnya ya. 12.000, kemudian jumlah barangnya itu ada 4. Nah, totalnya itu ada 48.000. Nah, saya punya duit 50.000. Nah, 50.000. Jadi hasilnya, nah, jadi hasilnya atau kembalian. Ini hasil sama dengan kembalian. Nah, kembaliannya 2.000. Oke. Jadi aplikasinya sudah berhasil jalan ya. Ini kita clear. Nah, jadi itu untuk Java-nya ini. Seperti ini jadi Java-nya. Jadi Java-nya itu ada pada inti 2 ini. Pada inti dari tombol total dan tombol hasil. Nah, jadi tombol total ini itu di double-nya ada nama jumlah barang dan harga barang. Kemudian ditotalkan. Nah, jadi kalau jumlah barangnya, nah ini totalnya itu jumlah barang dan harga barang itu dikali. Jadi simbol ini itu
menentukan ya, apakah dia dikurang, dibagi seperti di kalkulator tadi. Nah, jadi kurang lebih itu seperti ini. Kemudian di hasilnya, nah hasilnya itu di sini tuh ada nih ya, bayar, total harga, dan hasil. Nah, jadi kalau kita lihat di sini tuh dikurang. Jadi bayar dikurang total harga. Nih ya. Nah, ini bayar dikurang total harga. Nih, misalnya bayar dikurang total harga ini. Misalnya duit kita 50.000 nih. Sedangkan total harganya itu sekitar 40.000. Nah, jadi kalau kita klik hasil, maka dia 10.000 dikurang. Nah, kalau ditambah itu total di sini nanti hasilnya, misalnya nama barang, harga barang dan jumlah barang itu akan ditambah dikali. Nah, jadi dikali ya. Oke, udah seperti ini dari aplikasi penjualan kita. Jadi ini tuh bisa dimasukin ke dalam menu login tadi. Nah, jadi kalau misalnya mau jadiin aplikasi, nah tinggal dimasukin ke menu login saja. Nah, nanti kan ini saya buat contoh saja supaya mudah dipahami gitu. Oke, jadi kurang lebih sampai sini ya materi kita pada pertemuan 5 ini, atau pertemuan terakhir kita ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau apa Mas terkait pembelajaran dari Android programming secara basic ini ya. Oke, disilakan Mas Rafaelnya kalau misalnya ingin bertanya terkait pembelajaran kita. Modulnya sudah saya kirim ya. Nanti kalau mau dites-tes aja bisa kok. Ini tuh lumayan ini ya, lengkap ya. Di sini ada pertanyaan juga bisa. Tentunya dengan metode yang sama. Nah, nanti di sini tuh ada juga namanya Google Maps nih. Nah, jadi kalau Google Maps, Masnya tinggal ikut panduan ini aja. Kalau Google Maps itu lebih gampang karena ada namanya template Google Maps. Nah, kemudian ini sudah saya arahin ya melalui panduan ini. Masnya tinggal ikutin, kemudian nah nih. Key-nya jangan lupa ya, key-nya karena kita mendownloadnya dari sini. Nih, nanti key-nya ini dimasukin buat kunci. Nah, ini dia, tinggal kita salin. Habis kita salin, kita masukin key-nya di sini di paste. Oke, jika sudah seperti ini, enter. Nah, jadi di sini akan muncul dari maps kita. Oke, masih banyak sebenarnya ya, cuman karena pertemuan kita hanya 5 pertemuan, jadi untuk basicnya sudah seperti ini. Materinya juga sudah saya kirim. Kemudian Masnya mungkin ada yang mau dipertanyakan atau mau disampaikan terkait pembelajaran ini? Tidak, Mas. Oke, jika tidak ada pertanyaan, ini Masnya untuk ini ya, persyaratan sertifikatnya nanti Masnya coba bisa dikirim salah satu project dari kita. Nah, jadi ya, salah satu aplikasinya contohnya seperti aplikasi login tadi atau aplikasi kalkulator. Nanti Masnya bisa kirim di WA saya nih. Dikirim di WA saya, nanti akan saya konsultasikan ke pusatnya untuk proses ininya ya, sertifikatnya kurang lebih. Nah, nanti untuk ininya apa, tadi kan login kan belum ada saya kirim codingannya ya. Nanti kalau yang proses aplikasi login akan saya kirim codingannya. Jika ini masih agak ngelag ya, nanti akan saya kirim. Oke Mas, jika sudah tidak ada yang dipertanyakan, mungkin sampai sekian pembelajaran kita dari Android Programming secara basic ya. Mungkin kalau Masnya mau lanjut ke expert lagi,
bisa ikut bimbingan lagi atau kurang lebih sih pelajarin pemrograman seperti Java dulu ya, untuk mempermudah Masnya memahami codingan yang ada di Android Studio. Nah, jadi sekian Mas dari pertemuan kita dari kelas Android Programming. Untuk kedepannya kira-kira ada nggak yang mau disampaikan atau mau dipertanyakan dari pembelajaran kita? Tidak ada. Oke, juga jika sudah tidak ada mungkin nanti Masnya bisa dipraktekin coba-coba ya sendiri. Nah, nanti pokoknya itu inti dari pemrograman ini rajin-rajin mempraktekkan gitu. Jadi supaya kita memahami atau supaya kita lebih menguasai gitu ya, menguasai desainnya seperti apa, codingannya seperti apa. Nah, itu lebih banyak kita usahakan praktek ya. Oke, jika tidak ada mau dipertanya atau tidak ada kendala ya dalam kelas ini, mungkin Masnya bisa keluar. Nanti jangan lupa ya, projectnya coba dikirim ke saya salah satunya saja untuk proses sertifikatnya nanti. Oke, jika sudah tidak ada yang mau dipertanyakan, saya kira Masnya udah lumayan paham dari metode pelajaran kita. Oke, bisa ditinggalkan kelasnya, Mas. Oke, Pak, terima kasih. Oke, Masnya.